semuanya, selamat datang di vlog berita hiburan seputar film dari aku, Raisa Kamila, kelas 11A, nomor absen 34. Hari ini aku mau bahas sebuah film yang sempat jadi pusat perhatian dunia film internasional, terutama sejak berhasil meraih penghargaan paling bergengsi di Festival Film Cannes tahun 2023, Palme d'Or. Judulnya Anatomy of a Fall, disutradarai oleh Justin Choi. Film ini sering digambarkan sebagai gabungan antara drama keluarga dan thriller pengadilan. Tapi menurutku, keistimewaannya justru terletak pada keberanian sutradaranya untuk tidak memberikan jawaban pasti. Kita sebagai penonton dibiarkan terus ragu, apa sebenarnya yang terjadi, siapa yang salah, dan siapa yang benar. Nah, di vlog kali ini aku bakal kupas tuntas film ini, mulai dari sinopsisnya, makna yang terkandung, kenapa film ini begitu digemari, sampai korelasinya dengan situasi kehidupan kita sekarang. Aku juga akan bahas simbol-simbol kecil yang sering luput, rating dari berbagai situs, dan tentu saja rating pribadiku. Jadi stay tune, karena pembahasan kali ini bakal cukup panjang dan mendalam. I just want you to know one thing. I'm not a monster. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open. The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death, because you were the only person there. And of course, you're his wife. Stop. I did not kill him. That's not the point. You had a fight the day before he died. You need to start seeing yourself the way others are going to perceive you. Is there anything that would seem consistent with suicide? You have to tell them exactly like you remember it. You complain about the life that you chose. You're not a victim. Not at all. Be fair. I am a man who's been cheated on. I can't stand anymore. I'm fighting. I'm innocent, you know that, right? Cerita Anatomy of a Fall dimulai di sebuah chalet terpencil di daerah pegunungan Prancis. Disinilah tinggal Sandra Voiter, seorang penulis asal Jerman bersama suaminya Samuel dan putra mereka Daniel yang buta akibat kecelakaan saat kecil. Suatu hari Sandra diwawancarai oleh seorang mahasiswa di ruang tamu mereka. Musik keras dari lantai atas mengganggu wawancara itu. Musik tersebut dimainkan oleh Samuel, seolah menandakan ada sesuatu yang salah dalam dinamika rumah tangga mereka. Tidak lama kemudian, Samuel ditemukan tewas tergeletak di salju, tepat di bawah jendela rumah. Tubuhnya berdarah dan dari sinilah misteri dimulai. Ada 3 kemungkinan besar. Yang pertama, Samuel bunuh diri. Kedua, Samuel jatuh kecelakaan. Dan ketiga, Sandra mendorongnya. Polisi memutuskan untuk menyelidiki dan segera menaruh kecurigaan pada Sandra. Kasus ini pun berkembang menjadi persidangan besar. Yang bikin cerita ini begitu menegangkan adalah kenyataan bahwa Daniel, anak mereka, menjadi saksi kunci. Walaupun ia tidak melihat kejadian karena keterbatasan penglihatannya, ia adalah orang yang paling dekat dengan kedua orang tuanya. Ia harus memutuskan apakah ia percaya ibunya tidak bersalah atau justru menyimpan keraguan yang semakin menghantuinya. Sepanjang film kita disuguhi adegan persidangan yang intens. I'm sorry to interrupt. I'm sorry. But I don't know. You come here, okay, with your maybe your opinion, and you tell me
who Samuel was and what we were going through. But what you say is just, it is just a little part of the whole situation, you know. I mean, sometimes a couple is kind of a chaos and everybody is lost, no? And sometimes we fight together and sometimes we fight alone and sometimes we fight against each other. That happens. And I think it's possible that Samuel needed to see things the way you described them, but if I'd been seeing a therapist, he could stand here too and say very ugly things about Samuel, but would those things be true? Argumen dari pengacara dan jaksa, serta kilas balik yang memperlihatkan dinamika rumah tangga Sandra dan Samuel. Kita melihat pernikahan mereka yang rapuh. Samuel merasa tenggelam dalam bayang-bayang karir sukses Sandra, sementara Sandra merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh tuntutan. Namun, film ini tidak pernah memberi jawaban final. Justin Triet sengaja membiarkan penonton terombang-ambing dalam keraguan, sama seperti hakim, juri, bahkan Daniel sendiri. Inilah yang membuat Anatomy of a Fall terasa berbeda dari film misteri pengadilan pada umumnya. Makna terbesar dari film Anatomy of a Fall adalah tentang betapa sulitnya mencari kebenaran dalam kehidupan manusia. Kebenaran hukum mungkin bisa dicatat di berkas pengadilan, tetapi kebenaran emosional jauh lebih kompleks. Sandra mungkin bersalah, mungkin juga tidak. Film ini menantang kita untuk menyadari bahwa realitas tidak selalu bisa dipilah menjadi hitam dan putih. Film ini juga menyoroti bagaimana cinta dan konflik bisa bercampur dalam sebuah keluarga. Di balik kesuksesan Sandra, ada Samuel yang merasa gagal, merasa terpinggirkan. Ketidakseimbangan ini menciptakan jarak emosional yang semakin lama semakin dalam. You complain about the life that you chose. You are not a victim. Not at all. Your generosity conceals something dirtier and meaner. You're incapable of facing your ambitions and you resent me for it, but I'm not the one who put you where you are. I've nothing to do with it. You're not sacrificing yourself, as you say. You choose to sit on the sidelines because you're afraid. Because your pride makes your head explode before you can even come up with a little germ of an idea. And now you wake up and you're 40 and you need someone to blame. And you're the one to blame. You're petrified by your own fucking standards. And your fear of failure. This is the truth. Pertanyaannya adalah, apakah cinta cukup untuk mengatasi rasa sakit hati yang telah menumpuk bertahun-tahun? Selain itu, film ini menyajikan refleksi tentang bagaimana perempuan sering diadili dengan cara yang berbeda. Di ruang sidang, Sandra tidak hanya diperlakukan sebagai tersangka, tapi juga sebagai ibu yang dianggap gagal, sebagai istri yang tidak cukup penuh pengabdian, bahkan sebagai perempuan karir yang terlalu ambisius. Vous saviez que Sandra, comme vous l'appelez, était bisexuelle? Non. Et vous l'avez perçue sur le moment? Non. Et en réécoutant l'enregistrement, est-ce que vous diriez que, ou avec le recul, il y avait un jeu de séduction de sa part? J'ai senti, elle me l'a dit elle-même d'ailleurs, qu'elle n'avait pas vraiment de vie sociale intéressante à cette période-là ou d'occasion d'échanger comme ça avec des gens nouveaux. Et donc ça a participé de ce jeu de séduction, oui, si on veut l'appeler comme ça. Et ce que la Cour a besoin de savoir, c'est est-ce que vous l'appelleriez comme ça? Il y a plusieurs sens au mot séduction. Oui, mais pour utiliser le mot séduction, il faut bien qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la séduction. La façon dont le témoin a répondu me semble assez claire sur le sens dans lequel elle a utilisé le mot séduction. Parce que à plusieurs reprises, elle dit que vous l'intéressez, elle répond pas à vos questions, elle dit qu'elle aurait préféré que l'entretien se passe à Grenoble. Vous n'avez pas perçu? Elle a déjà répondu sur cet aspect. Mais non, pas très clairement, répondit mademoiselle. C'est possible de m'appeler madame? Ça m'ennuie d'être réduite à un statut marital. Ah, très bien, c'était pas mon intention. Je me suis pas sentie séduite sur le moment. Donc vous voulez dire qu'a posteriori, vous avez pu vous poser la question? J'ai juste pensé que c'était un moment très atypique, mais pas plus. Inilah kritik sosial yang kuat, bahwa di masyarakat perempuan pasti sering dibebani ekspektasi ganda yang tidak adil. Dan tentu saja, Daniel adalah simbol paling menyentuh. Walaupun matanya buta, justru dialah yang harus melihat kebenaran yang paling dalam. Ia merepresentasikan generasi anak yang tumbuh di tengah konflik orang tua, dipaksa memilih sisi, dan membawa trauma yang seharusnya bukan miliknya.
Kenapa film ini begitu digemari dan mendapatkan banyak penghargaan? Pertama, kualitas penulisannya yang luar biasa. Naskahnya cerdas, dialognya tajam, dan setiap kata punya bobot emosional. Tidak ada adegan yang terbuang percuma. Kedua, akting para pemerannya terutama Sandra Hüller benar-benar memukau. Dia bisa tampil ambigu, ada saat dia terlihat polos dan rapuh, dan ada juga saat dia tampak dingin dan penuh rahasia. Penonton dibuat tidak pernah yakin apakah dia bisa dipercaya. So, as you can see, an accidental fall is going to be hard to defend, given the height of the windowsill. So that's why there's an investigation for more suspect. And you're more suspicious death, yeah, and you're témoin assisté because you were the only person there. Okay. And of course, you're his wife. Now, looking for a stranger who walks in, kills him while you were sleeping right above, and Daniel was out for a walk is a shitty strategy. Samuel had no enemies. Stop. I did not kill him. That's not the point. Ketiga, penyutradaraan Justin Chien sangat terkontrol. Dengan tempo yang pelan tapi intens, dia berhasil membuat film ini tetap tegang dari awal sampai akhir, meski sebagian besar hanya berisi percakapan. Banyak penonton bilang film ini membuat mereka merasa seolah benar-benar duduk di ruang sidang, ikut menilai, ikut bingung, dan ikut emosional. Kalau ditarik ke situasi hari ini, Anatomy of a Fall terasa sangat relevan. Banyak keluarga di dunia modern terlihat baik-baik saja dari luar, tapi menyimpan luka yang tidak pernah benar-benar diobrolkan. Konflik batin, rasa iri, dan kesepian bisa tumbuh diam-diam sampai akhirnya meledak. Film ini juga berhubungan erat dengan fenomena media sosial dan opini publik. Dalam era sekarang, tragedi pribadi bisa langsung jadi bahan gosip massal. Semua orang merasa berhak menilai, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Inilah yang juga dialami Sandra. Ia tidak hanya diadili di ruang pengadilan, tapi juga di mata publik. Dan jangan lupa isu kesehatan mental. Samuel digambarkan menyimpan depresi dan kekecewaan, tapi itu tidak pernah dibicarakannya secara terbuka. Hal ini sangat dekat dengan realitas kita hari ini, di mana banyak orang masih mengabaikan sinyal penderitaan orang terdekat. Film ini juga penuh simbolisme menarik. Anjing keluarga mereka, Snoop, menjadi sanksi bisu yang sebenarnya ada di lokasi kejadian. Kehadirannya seperti simbol kebenaran yang tak bisa diucapkan. Salju di sekitar Charlotte melambangkan sesuatu yang bersih, putih, dan polos, tapi sekaligus menutupi jejak. Sama seperti kasus ini, kebenaran ada, tapi terkubur rapat di bawah lapisan ketidakpastian. Selain itu, penggunaan suara juga sangat penting. Musik yang keras di awal film, percakapan yang diputar ulang di persidangan, hingga keheningan yang panjang. Semuanya menunjukkan betapa rapuhnya komunikasi manusia. Kalau bicara soal angka, Anatomy of a Fall mendapat sambutan luar biasa. Di IMDb, ratingnya 7,9 dari 10. Di Rotten Tomatoes, film ini mencetak 96% dari kritikus dan 85% dari penonton. Sementara di Letterboxd, skor rata-ratanya 4,1 dari 5. Angka-angka ini membuktikan bahwa film ini dicintai bukan hanya oleh kritikus, tapi juga penonton secara umum. Kalau dari aku pribadi, aku kasih film ini rating 9 dari 10. Memang bukan film ringan karena temponya lambat dan penuh dialog, tapi justru itu kekuatannya. Film ini bikin aku terus kepikiran bahkan setelah selesai menonton. Aku merasa seperti diajak jadi hakim, dipaksa menimbang tanpa pernah benar-benar tahu kebenarannya. Dan menurutku, film yang bisa bikin kita mikir sejauh itu pantas banget disebut karya besar. Jadi, itu tadi pembahasan tentang Anatomy of a Fall, sebuah film yang di permukaan tampak seperti kasus pengadilan biasa, tapi sebenarnya menyimpan eksplorasi mendalam tentang cinta, luka, dan kebenaran yang sulit dipahami. Kalau kalian suka film yang bikin tegang sekaligus bikin refleksi, aku sangat merekomendasikan film ini. Terima kasih sudah nonton vlog berita hiburan kali ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah!